Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita kaji surat An-Nisa ayat 43 ayat 44 yang tadi sudah di i'raf sama Febiana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita ini selalu dipanggil. Kamu itu dipanggil dalam dua hal Allah itu. Amanu atau kafaru atau annas gitu. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman harus mengikuti hukum-hukum ini. Ini adalah hukum bagaimana kita caranya supaya sholat kita sah, supaya apa yang kita kerjakan itu sah, yaitu janganlah kamu mendekati sholat, dekat sholatnya kau oleh. Dan kalian adalah sukaro dalam keadaan mabuk. Jadi nek orang mabuk itu enggak sah sholat. Moro-moro mabuk wudu sholat enggak boleh. Harus mandi besar. Karena hilang akal orang mabuk itu. Jadi enggak bisa membedakan antara benar salah. Karena orang mabuk itu dianggap gila. Jadi orang gila itu kadang-kadang sadar. Jadi enggak ada orang gila terus enggak ada. Gila sadar, dia akan sadar wah aku mari gendenge adus junub ya mandi besar, mari ngono langsung ngambil wudu, bukan udah enggak usah pakai wudu lagi, mandi besar langsung sholat. Seperti orang mabuk itu langsung sholat enggak boleh, harus mandi besar dulu langsung bisa sholat ya. Karena sebenarnya orang mabuk itu dulu boleh ikut sholat itu boleh, tapi ngelantur ya toh. Mabuk itu boleh dulu, bir itu dulu belum diharamkan ya toh. Tapi karena sholatnya orang mabuk ngelantur nggak tahu ya toh, nyembah kepada Allah malah ketok bir, malah muni barbir ya toh. Jadi akhirnya diputuskan bahwa orang mabuk tidak boleh melakukan sholat kecuali dia sadar dan melakukan mandi besar baru sholat. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban, dan sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Jadi maksudnya sadar. Nek sik mabuk gak usah digrujuki, gak usah apa ya wis bana sampai sadar bahwa ternyata benar-benar kenapa mabuk itu tidak boleh, karena sebenarnya mabuk itu gila. Ya toh enggak bisa pakai akal, enggak roh bener. Makanya wong mabuk ngluwantur ngomongnya. Kayak ditakok ya gak sadar deh mau ngomongnya, gak sadar antara utek sama pikirannya sama hatinya gak pada. Wala junuban illa abirin, dan janganlah orang yang junub juga mendekati sholat, gak oleh cedek-cedek sholat kecuali hanya sekedar lewat. Misalnya neng masjid ya sekedar lewat, mek arep njuku apa ya oleh. Wong junub, wong mens cuma sekedarnya itu boleh aja, tapi nggak oleh sholat di kono, cuma sekedar lewat aja. Hatta ya tagak talisu, sampai kalian mandi wajib. Jadi ono mandi wajib itu ada sunahnya. Mandi wajib itu pertama wudu. Kalau kita habis junub hubungan suami istri, bersihkan dulu kemaluannya, terus kita wudu baru mandi, niat ya niat, sudah tidak usah wudu lagi. Kalau misalnya habis mandi besar itu tidak perlu mandi. Tapi orang kan kalau sholat memang perlu wudu, tapi kalau sudah mandi besar itu sudah suci, tidak perlu mandi wudu lagi. Tapi gak enak, aku ya berjuang untuk itu. Wong rasanya mau sholat kok gak wudu, gak enak. Tapi mandi besar itu sudah sama dengan mensucikan diri, sama dengan tayamum. Tapi kita lah nggak butuh kan nggak enak. Tapi hukumnya lain ya toh. Kita sudah suci ya sudah, cuma mandi wajib toh. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian sakit atau perjalanan ya toh, atau datang seseorang dari tempat buang air besar ya toh, ya, dan kalian menyentuh wanita-wanita, maka tidak kalian jumpai air, maka tayamumlah dengan debu yang bersih. Nah ini lek wong iku ngene, apabila kalian sakit iku gak oleh menyentuh air walaupun ono air. Nah, sakit
atau perjalanan ya toh. Ya toh. Terus atau mari buang air besar ya toh. Berarti lek neng nggih karena apa? Di padang pasir itu hampir tidak menjumpai air. Berarti cukup bae tayamum. Jadi cara membersihkan orang buang air besar itu pakai batu deh. Nah, lek dek kene kan jijik karena kita ada air. Kalau orang di pasar pasir atau di Afrika kono dek jarang air. Kamu bisa di sini karena menemukan air. Kalau orang sana ya biasa bersihkan dengan batu atau daun, ya toh, udah bersih itu. Jijik kan bagi kita, tapi bagi orang yang tidak menemukan air gak ono masalah. Terus atau kalian menyentuh wanita-wanita. Nah, di sini nih mama jadi paham. Ya toh, menyentuh wanita itu kan kayak senggolan kulit. Tapi maksudnya ini hubungan suami istri. Tapi ada yang menghubungi di sini sentuhan kulit itu membatalkan. Jadi ada beberapa satu imam yang menyatakan bahwa sentuhan kulit itu sudah membatalkan wudhu dan mama diajari itu dari kecil. Nah, tapi begitu mengenal dengan ini bahwa kita mensentuhan kulit itu ada yang Al-Quran tafsirnya itu langsung bersetubuh maksudnya. Nah itu baru ya toh kita mandi besar, tapi enggak membatalkan lagi. Ono sing menghukumi melakukan menyentuh ini itu membatalkan wudhu, padahal enggak kita. Maksudnya ada hubungan suami istri itu baru membatalkan wudhu. Tapi yang terkenal loh mesti yang menyentuhan kulit ya. Tapi mama sekarang sudah enggak menyentuh itu. Tapi nek kamu merasa itu batal karena ilmumu seperti itu ya berarti batal. Batal anda itu tergantung hati kita. Nek kita merasa batal ya batal. Nek kita nggak merasa batal ya nggak berapa batal. Tapi sebenarnya yang membatalkan adalah hubungan suami istri. Terus maka tayamumlah dengan debu yang suci. Jadi kita ngambil itu debu itu di sini ya toh suci. Kamu nggak boleh ngambil sini lagi, ngambil sini sebelahnya, ya toh, yang suci. Terus famsahu maka usaplah dengan sapulah wajah kalian. Jadi gini, berikan gini wajah disik. Ambil lagi baru tangan. udah kan cuma gitu. Iya cuma gitu toh, ya toh. Wajah kalian dan tangan kalian jadi komplit wajah karo tangan gitu. Innallaha kana ghafuron rahim afuan ghafuron, dan Allah sesungguhnya Allah adalah maha pemaaf lagi maha pengampun. Maksudnya orang sangengkel mendingan gak sholat aku lek gak ketemu banyu ya gak oleh gitu. Bahkan lek najis pun sholat itu gak iso apa-apa kecuali dalam keadaan sholat aja. Kita nggak nemu kelambi kan mau apa? Ya udah dalam keadaan sholat, yang penting sholat. Memang itu membatalkan, najis itu membatalkan sholat pakaian kita, yang kita tempati itu membatalkan. Tetapi dalam keadaan darurat ya kita sholat aja. Wah anake kowe wis kuwabe wis ana endi gak ono anu ya wis sholat aja. Tapi ono wong sing gak gelem. Oh timbang najis ya lu gak sholat ya. Lek mama enggak lebih baik sholat. Sholat itu enggak boleh ditinggalkan. Kalau misal ya dari luar kota kotor gitu kan, misal habis naik gunung. Tapi sebenarnya misal perjalanannya jam 3. Terus baru bisa sampai rumah itu jam 5-an gitu. Itu mending tetap pakai yang najis itu apa? Loh, kotor bukan najis. Misal najis maksudnya, misal najis. Ya kamu waktumu nggak habis, ya kamu bisa sampai rumah. Kalau waktunya habis, ya mendingan sholat di jalan, jangan di masjid. Najis sholat aja daripada waktunya habis. Waktu kan nggak bisa balik. Ya, nah. Alam taro, apakah tidak kamu memperhatikan kepada orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab, maksudnya Taurat? Mereka membeli kesesatan dan dia menginginkan bahwa kalian sesat jalan juga. Jadi makanya sekarang itu kebanyakan itu yang dipakai orang sekarang itu adalah pendapatnya orang-orang dulu. Biar gini, padahal itu menyesatkan. Padha karo wis membeli menjadi kesesatan. Kita kalau nggak mengikuti Al-Qur'an ya berarti sesat jalan. Makanya di Al-Qur'an
kan iku Maghdubi alaihim iku wong Yahudi dimurkai. Terus sama orang Nasrani wairil maghdubi alaihim waladhdallin ad-dallina iku wong Yahudi ayo Nasrani jalane sesat. Nek wong Yahudi karena sering buangkang terus ya kayak wong muslim iki buangkang suruh sholat angel, banyak orang nggak sholat, suruh ke masjid gak gelem wong lanang-lanang iku, ya toh. Lah terus mari ngono lek wong Nasrani mengambil Tuhan Yesus, lho kan malah sesat itu. Lek orang Yahudi sering dimurkai Allah, banyak dilaknati. Kalau orang Nasrani dia bertuhan, ya tetapi Tuhan ya salah. Nah, makanya itu kita hati-hati di dalam pendapatnya cocok nggak karo Al-Qur'an, nek nggak cocok berarti sesat. Ya toh wis gak apa-apa, gak salat. Sing penting apik karo wong. Ya toh. Gak ngono wis gak apa-apa elek-elek titik, sing penting salat ya gak oleh padha anune, padha anu. Mas yo gak apik penting ya lek iso aku kudu, menungso iku kudu. Yo gak iso menungso aku gak sempurna apa gak ngono ngengkel. Ya harus salat dan memperbaiki diri terus-menerus. Ya toh. Terasa gitu ayat yang tak sampaikan, semoga apa yang tak sampaikan ini manfaat di dunia wal akhirah dan bisa mengamalkan dengan istiqomah dan ditingkatkan iman Islamnya. Dan lek iso menuju masjid sesuai janjimu, aku selalu menagih janjimu bahwa nek wis ber-AC kamu pengennya nang masjid. Koyok kamu api waktu belum berkerudung katanya kalau anu berkerudung kok tagih, sekarang aku juga nagih kamu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.